Sebelum saya memberikan hasil wawancara saya tentang sikap intoleransi, eh, saya ingin menjelaskan apa itu sikap intoleransi secara singkat. Sikap intoleransi dalam beragama merujuk pada perilaku, sikap seseorang atau kelompok yang tidak menerima, menghargai, atau menghormati keyakinan, praktik, atau pandangan agama yang berbeda dari yang mereka anut. Beberapa ciri sikap intoleransi beragama meliputi yang pertama, diskriminasi, memperlakukan seorang atau kelompok secara tidak adil atau merugikan agama yang mereka anut. Yang kedua, kekerasan, melakukan tindak fisik atau verbal yang merugikan orang lain karena perbedaan agama. Yang ketiga, pemaksaan, mencoba memaksa orang lain untuk mengikuti atau meninggalkan suatu agama. Yang keempat, stigma dan stereotip, menyebarkan pandangan negatif atau prasangka terhadap agama atau penganut agama tertentu. Yang kelima, penghinaan atau penistaan, menghina atau merendahkan simbol, ajaran, atau tokoh-tokoh agama tertentu. Sikap intoleran ini dapat menimbulkan konflik sosial, mengancam kerukunan, dan mengganggu perdamaian dalam masyarakat yang plural dan beragam. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan sikap toleransi, dialog antaragama, dan saling menghormati untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian. Halo, perkenalkan, nama saya Agustinus Waranto Sinambela. Berikut adalah video saya tentang wawancara agama untuk tugas kedua mata kuliah agama. Wawancara ini bertema tentang bagaimana cara agama menghindari tindakan intoleransi terhadap agama lain. Langsung pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa langkah-langkah yang diajarkan dalam agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik untuk menghindari tindakan intoleransi terhadap pemeluk agama lain? Saya akan menjawab pertanyaan dari Agustinus. Yang pertama, Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan toleransi antar umat beragama. Surat Al-Hujurat ayat 13 mengajak umat untuk mengenal dan menghargai satu sama lain. Yang kedua, dialog antara agama dianjurkan untuk memahami perbedaan dan menemukan kesamaan. Yang ketiga, pendidikan tentang pluralisme dan toleransi sejak dini dalam keluarga dan institusi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Diril Semiring. Saya beragama Kristen. Kristen mengajarkan cinta kasih dan penghormatan terhadap sesama manusia. Itu terdapat pada Matius 23 ayat 39, yaitu mengikuti ajaran Yesus tentang mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang dianiaya. Dan juga kita juga dapat mengadakan dialog okumes dengan antar agama untuk memahami dan menghargai perbedaan dan keyakinan. Perkenalkan, nama saya Roy Aditya, saya beragama Hindu, dan saya akan menjawab pertanyaan dari Agustinus Harwantua Sinambela. Menjawab pertanyaan pertama, Hindu mengajarkan konsep ahimsa atau non-kekerasan yang menekankan pentingnya tidak menyakiti orang lain dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Menghormati semua agama sebagai jalan yang berbeda menuju Tuhan sesuai dengan ajaran Ekam Sarvipra Bahuda Vadanti. Kebenaran itu satu, orang bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama. Promosi dialog antar agama dan kegiatan bersama untuk kepentingan masyarakat luas.
Perkenalkan, nama saya Brema dari agama Buddha. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita dari Agustinus. Menjawab pertanyaan pertama yaitu Buddha. Buddhisme mengajarkan cinta kasih, itu disebut dengan metta, dan belas kasih yaitu disebut karuna untuk semua makhluk itu, atau praktis meditasi untuk mengembangkan empati dan pengertian terhadap orang lain, mendorong dialog dan kerjasama antar agama untuk berdamai dan harmoni. Kenalkan, nama saya Vesa Kristi, saya mahasiswa Universitas Mikroskill dari Prodi Akuntansi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut saya, kerukunan umat beragama dalam pandangan Katolik adalah keadaan di mana umat dari berbagai agama hidup bersama dalam damai, saling menghormati dan bekerja sama tanpa memandang perbedaan keyakinan. Hal ini didasarkan pada ajaran Yesus Kristus tentang kasih dan penghormatan terhadap sesama umat manusia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana komunitas Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik dapat berkontribusi secara praktis dalam menghindari tindakan intoleransi di dalam masyarakat? Pertanyaan yang kedua, yang pertama Islam. Yang pertama mengadakan kegiatan lintas agama seperti dialog antar agama dan acara budaya untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama. Yang kedua, melibatkan pemimpin agama dalam kampanye toleransi dan perdamaian. Yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagamaan dan kurikulum pendidikan. Yang kedua, mendorong jemaat untuk terlibat dalam kegiatan pelayanan sosial yang inklusif dan melibatkan semua golongan. Yang kedua itu mengadakan acara dialog antar agama dan seminar tentang pentingnya toleransi untuk mendukung kebijakan publik. Sekian, terima kasih. Menjawab pertanyaan kedua, mengadakan festival dan perayaan bersama yang melibatkan berbagai komunitas agama, mengajarkan nilai-nilai inklusif dan penghormatan terhadap semua agama dalam keluarga dan tempat ibadah, memfasilitasi kerjasama antar agama dalam proyek kemanusiaan dan lingkungan. Menjawab pertanyaan kedua, Buddha mengadakan retret dan seminar tentang perdamaian dan harmoni antar agama. Lalu melibatkan biksu dan biksuni dalam dialog lintas agama dan kegiatan sosial. Lalu mendorong praktik meditasi bersama yang melibatkan berbagai agama untuk menciptakan suasana damai dan saling pengertian. Terima kasih. Jawaban yang kedua, menurut saya konsep utama dalam menciptakan kerukunan umat beragama menurut ajaran Katolik meliputi dialog beragama, penghormatan terhadap kebebasan beragama, kerjasama dalam bidang sosial dan kemanusiaan, pendidikan toleransi, dan penerimaan pluralisme sebagai bagian dari kehidupan bersama. Gereja Katolik juga mendorong umatnya untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang mempromosikan perdamaian dan keadilan bagi semua manusia. Baik, berikut adalah hasil wawancara saya tentang bagaimana agama menghadapi sikap intoleransi terhadap umat beragama. Sekian dan terima kasih.